Ya, Saya baik. Ardian, Pak Siap, Beni. siap, Pak Dian. Kayaknya kalau saya nggak mengatakan sesuatu tentang pelayanan FGBMFI di ANZ, khususnya menjelang akhir beberapa hari lagi kita menyelesaikan tahun ini, saya merasa sangat berdosa pada Tuhan gitu ya. Bakar, Pak. Jadi izinkan saya pagi hari ini ya ingin menyampaikan bahwa 23 tahun perjalanan ANZ itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saya mengutip satu firman Tuhan dan itulah merupakan sebagian dari kesaksian saya dan ucapan syukur saya kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. 23 tahun yang lalu, saya bersama teman-teman dari Tomang Chapter hari ini ada di antara kita. Ada Pak Heriadi yang tidak bisa disebutkan, bahkan ada Pak Tommy Lim dari Batam, ada teman kita dari San Francisco. Kami memutuskan ketika itu saya dipilih jadi Presiden Tomang Chapter, dan teman-teman mengatakan tahun 98 kita semua tahu krisis itu besar sekali. Kalau boleh tolong dibuat kelihatan aja semua supaya nggak usah di close up, supaya bisa ucapan terima kasih ini saya bisa tunjukkan ke beberapa teman yang telah menolong saya. Oke, di tahun 98 semua orang mengatakan bahwa Indonesia sedang krisis sehingga banyak pengusaha-pengusaha Indonesia tuh lari ke luar negeri. Saya waktu itu jadi Tomang Chapter punya baru diangkat dan saya merasa nggak tahu harus lakukan apa karena banyak pengusaha lari ke Singapura, ke Australia, dan teman-teman di Tomang Chapter, oh kita harus ke sana. Dan saudaraku, itu bukan hal yang gampang ya, karena 98 keadaan tidak menentu. 98 sampai tahun 2000 setiap tahun kami ke Australia, New Zealand 4 sampai 6 kali. Kami ke Perth, Sydney, Melbourne, Auckland, Brisbane, Gold Coast, Darwin, dan sudah tentu is not karena kami, karena Tuhan begitu baik. Karena itu pagi hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Gunawan Satya Dharma hadir bersama-sama kami ketika kami di Perth. Beliau yang sampai bertahun-tahun ketika kami udah nggak datang, beliau terus melakukannya perjalanan itu, dan setiap waktu ketika ada waktu saya ikut bersama-sama. Ada Pak Thomas Laswardi, kemudian di Sydney kita ketemu dengan Pak Iwan Sunito, khususnya Perth. Perth ini menjadi sesuatu kegerakan FGBMFI ANZ khususnya. Bahkan saya harus katakan bahwa di suatu saat dan di era ini mungkin FGBMFI Indonesia Speaking Chapter jauh lebih solid, jauh lebih kuat dibandingkan dengan FGBMFI di Australia sendiri. Oke, saya melihat teman-teman ada Pak Maksi Latif dulu masih muda, sekarang tambah gagah. Ya, Pak Jeffrey Miharja itu teman-teman yang luar biasa. Kemudian ketika ANZ ini dipimpin oleh MVP kita yang saat ini Bapak Dr. Vincent Wijaya, saya boleh mengatakan bahwa perkembangan ini nggak ada kata lain kecuali ucapan syukur ya. Beliau waktu itu memilih Pak Samuel Matair untuk menggantikan Pak Gunawan Satya Dharma karena beliau sudah sangat capek gitu loh. Dan di bawah Pak Samuel Matair berkembang, dan saat ini ucapan syukur yang paling besar adalah ketika terpilih kita punya RP yang baru untuk ANZ, ada Pak Adam Teja, kemudian MVP-nya Pak Arto Kartika. Saya masih ingat beberapa teman, mungkin di Adelaide ada Pak Ferry Chandra. Banyak sekali teman-teman di Perth, Sydney, Melbourne, bahkan mungkin saya pikir kita harus jangkau dekat terus dengan ada anak muda yang luar biasa. Saya lihat sekarang ada Pak Halim Santoso, Pak Widarma, Pak Albert di Auckland. Ini masa depan yang luar biasa. Hari ini nggak pernah saya bayangkan di dalam hidup saya bahwa one day nanti ANZ bisa melayani di Tom. Nggak pernah terbayangkan itu ya, bahwa dan orang-orang itu masih setia.
Saya masih lihat ada Pak Jeffrey, saya masih lihat Pak Gunawan, walaupun saya ada melihat Dokter Kartika, ya. Tidak ada kata lain, cuma saya bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Karena itu berdiri teguh, jangan goyah, dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara, 23 tahun yang lalu, setiap tahun, 1908 sampai 2020 dan beberapa tahun kemudian kami selalu bersama-sama datang dengan teman-teman dari teman chapter untuk ya ada naik turunnya, ada waktu di mana full gospel menjadi cercaan, ada waktunya kita bisa rise up kembali. Tapi saudaraku, hari ini saya ingin mengatakan firman Tuhan yang mengatakan jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Dan itu saya alami, saudara. 3 tahun yang lalu, 2018, istri saya itu dinyatakan sakit, menderita kanker ovarian stage 3C. Ya. Dan itu menurut dokter di Singapura dan lain bahwa penyebaran itu sangat cepat. Waktu itu dikasih tahu waktunya pendek sekali karena ovarian penyebaran agak cepat sekali, dan kami berusaha apa yang bisa kami lakukan, dan puji Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan menolong, operasi dilakukan dengan baik. Tapi sesudah itu apa yang harus dilakukan, saudaraku? Kami harus konsum satu jenis obat yang namanya Limpasa. Obat itu harus dimakan setiap bulan satu paket. Dan kalau itu di Singapura dulu 2018 itu sekitar hampir 12.000 SGD. Ya. Kemudian sekarang ini hampir 20.000 per bulan. Dan saya nggak mengerti pada waktu yang bersamaan ya saudara, di dalam sejak 98 dan tahun-tahun berikutnya itu waktu yang berat. Tahun 98 ketika ekonomi lagi susah, kita nggak tahu bisnis seperti apa, kita tetap setia dengan teman-teman kita melayani. Dan saya melihat teman-teman yang setia di dalam keadaan yang sulit tetap melayani. Hari ini saya bisa melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Saya pun demikian. Saudaraku, bagi saya ya Tuhan mencukupi segala kebutuhan keluarga kami. Mestinya dana yang untuk membiayai 3 tahun ini sangat Tuhan provide lebih dari cukup. Oke. Tapi satu hal yang Tuhan menunjukkan adalah gini. Suatu saat 2018 itu saya dalam perjalanan 2019 atau 2018 ada satu acara konvensi ANZ FGBMFI di Australia. Kalau nggak salah di Perth, dipimpin oleh Pak Vincent Wijaya, dan itu semua leader FGBMFI Indonesia, bahkan Australia juga pada hadir. Ya, mereka melihat. Nah, apa yang terjadi di sana, saya bertemu ya, kami kali dan ketemu dengan Dr. Arto Kartika. Saya sharing, secara kebetulan dengan dokter, saya itu sebenarnya saya tukar pikiran dokter, istri saya itu sakit ya, jadi kami apapun harus ini, dan kami konsum satu obat yang namanya Limpasa, dan dokter Arto mengatakan Ardian, I can help you, I can help you. Saya tahu Pak Dokter Arto punya klinik di Adelaide, dan saudara tahu obat yang seharusnya saya bayar setiap bulan 11.000, 12.000 dolar. Ternyata dengan pertolongan Dokter Arto, beliau nggak mengambil satu peser pun. Nah, itu saya mendapat harganya itu 6.000 dolar. Jadi setiap bulan saya tuh save 5.000 Australian dollar, atau sama dengan 3 tahunnya hampir 200.000 Australian dollar. Ya, satu nilai yang sangat signifikan. Bahkan bukan itu saja, saudaraku, Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa membeli obat mungkin gampang, saudara. Mungkin kalau ada uang nggak ada masalah. Tapi pengirimannya itu yang susah. Bagaimana kami harus kirim dari Australia ke Indonesia? Obat yang mahal, obat yang harus Limpasa ini tujuannya adalah supaya mencegah relapse. At least makan 2 tahun atau 3 tahun supaya kanker ini tidak kembali gitu.
Ya, dan untuk itu saya meminta tolong Dokter Arto selama hampir 3 tahun ini menolong memberikan resep pengirimannya, saudara. Kalau harus pakai yang normal seperti pakai DHL apa itu, maka itu harus melalui proses yang panjang dan mungkin tidak bisa keluar. Tapi saya dibantu dengan apa? Teman-teman yang ada, Pak Jeffrey Miharja. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. I owe you, Dr. Arta. I owe you seumur hidup saya. Terima kasih. Obat itu dikirim, di order dari Adelaide. Pak Jeffrey Miharja ambil di Perth, dari ordernya di Adelaide, kirim di Perth, kemudian di Perth Pak Jeffrey hampir setiap bulan, 2 bulan sekali ambil tuh obat dan dititipin ke pilot Garuda, ke kantor Garuda di Perth, karena kebetulan saya punya jaringan yang baik. Jadi setiap bulan obat bisa dikirim. Nah kemudian tahun ini Perth tutup dan harus dipindahkan, cuma ada di Sydney. Dan sejak itu kami juga bingung, tapi saya ingin mengatakan begitu banyak Tuhan menolong ya. Teman-teman yang pulang, Pak Jeffrey punya keluarga, kemarin Pak minta tolong Pak Benny Lucy punya teman mau pulang, nanti Pak Benny Lucy mau pulang ke Jakarta, saya juga akan titip. Kemudian kemarin saya minta tolong Pak Adam Teja untuk mengambil obatnya, titip di Pak Dennis Firmansyah. Mungkin minggu ini juga minta tolong Pak Adam lagi untuk titip di Dr. Amin Lee. Saudaraku, what can I say? Apa yang saya nggak bisa mengatakan apa-apa. Kami harus pindah ke Singapura hampir 1 tahun, karena selain saya harus transplant kornea, istri saya karena sakit ini, dia itu tidak bisa divaksin. Sehingga onkologinya mengatakan terbaik adalah menghindari istri saya dari mengalami pandemi COVID. Kemudian sudah di Singapura berapa bulan, baru terakhir dokter itu menyetujui untuk vaksin hanya boleh pakai yang normal seperti Sinovac atau Sinopharm. Dan kita tahu di Singapura Sinovac, Sinopharm baru masuk di akhir September. Dan itulah saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi 1998 ketika kita memulai pelayanan di sana dan Fugas bertumbuh di hampir semua kota, itu karena Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, you didn't choose me, I chose you. I put you into the world to bear fruit, fruit that won't spoil. So whatever you asking in my name, I will give it to you. My Father will give it to you. Apa yang saya dapatkan dari hal ini? Ketika kami mengalami keadaan seperti sekarang ini, ya, saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan menolong lewat satu-satu teman kita. Ya, my word will never enough to express terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Tuhan, tentunya kepada teman-teman saya, Dr. Arto, Pak Jeffrey, Pak Adam Teja, Pak Samuel Matair, semua teman-teman, Pak Gunawan, Pak Maksi, Pak Benny Lucy. Saya happy sekali melihat pagi hari ini ada Pak Widar Mali, Pak Halid Santoso, Pak Endro Kusnadi. Saya melihat bahwa Full Gospel di INZ akan bertumbuh dengan luar biasa. Dan saya percaya bukan itu aja. FGBM Indonesia Speaking Chapter akan menjadi berkat untuk seluruh Australia. Saya diminta bagaimana di Australia itu ada FGBM5 ada 3 macam. Dan mereka ingin bersama-sama. Saya pikir melalui Pak Adam Teja, Pak Fizan, mereka ini bisa dipersatukan kembali. Kita tunggu sampai waktunya tiba. Kita ketika COVID selesai, Tuhan akan memakai. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gunawan Satya Dharma, dilanjutkan oleh saat ini oleh Pak Dr. Vincent Wijaya, Pak Adam Teja, Pak Dr. Arto, semua teman-teman chapter presiden, leaders, dan yang saya tidak bisa sebut satu persatu dari hati saya paling dalam. Merry Christmas, Happy New Year. Terima kasih untuk semua pengorbanan waktu yang harus
pergi mengambil obat. Dr. Arto, we owe you everything. May the Lord bless you abundantly. Dan semua teman-teman, be strong in the Lord. Berdiri teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. We never know. One day Tuhan akan memakai pelayanan ini untuk menolong Anda pribadi, keluarga, bisnis, dan pekerjaan. To God be the glory. Terima kasih banyak untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan baik. Amin. 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 Amin, amin. Luar biasa. Masih ada waktu sedikit, mungkin Pak Gunawan, Om Gunawan Setiadharma ada di sini, bisa sedikit berikan insight, Om. Pak Gunawan Setiadharma, kalau masih ada. Pak Gunawan. Oh, mungkin Beliau ada pasti, cuma mungkin seperti saya agak sedikit gaptek. oh, iya. Tapi saya pikir, saya percaya hati beliau itu bersyukur melihat hari ini, ya, 21 Desember, Mindset bisa memberkati Tomang Chapter. Ya. Oke, ya puji Tuhan. Kemarin saya ketemu beliau di Natalan FGB di Perth, ya. Senang sekali saya ketemu beliau. Beliau adalah orang tua kami ya di Perth, tokoh senior. Haleluya. Bagus. Strong in the Lord. Amin. Amen. Yes. Yes. Ya, Gimana caranya supaya bisa bicara di luar? Pencet Ini. yang mana? Udah bicara. Sudah. Sudah mantap, Pak. Udah kedengeran. Sudah kedengeran, Pak. Sudah kedengaran. Sudah kedengaran. sudah. Ya. Saya tetap berseru, be strong in the Lord. FGB Man. Amin. Amin. Sampai akhir hayat kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Karena Amin. Dia yang pilih kita untuk melakukan pekerjaan beliau. Kita tinggal taat melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan saya percaya bahwa iman kita lah yang menyelamatkan kita sendiri. Saya punya feeling begini, pendeta tidak bisa membuat jemaatnya naik ke surga. Tidak bisa. Yang bisa dirinya sendiri. Ya. Dirinya sendiri yang bisa membawa dirinya pergi ke surga. Karena imannya sendiri. Jadi saya menghimbau semuanya supaya masing-masing menyerahkan iman yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bersandar kepada Dia, dan melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu dilaksanakan dengan baik. Kami doakan supaya kita semua masing-masing mempunyai iman yang kuat dan percaya kepada firman-Nya. Yohanes 3 ayat 16, karena Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita semua, sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. 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 Yes. Haleluya. Salam semua, terutama untuk Pak Ardian. Pak Gunawan, kita bersyukur ya, kita sangat bersyukur. Saya melihat Presiden Tomang kita yang baru, begitu muda, begitu. Saya melihat itu seperti saya 23 tahun yang lalu. Saya melihat Pak Teja begitu semangat, melihat Pak Dr. Arto, melihat Pak Vincent. Ayo, mari kita sama-sama dukung
Terus biar ANZ bisa menjadi berkat bukan saja untuk komunitas Indonesia, tapi untuk seluruh orang-orang Australia. FGB Australia butuh FGB MFI Indonesia Speaking Chapter. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Oke. berkati. Haleluya. Thank you semua. Luar biasa. Hari ini benar-benar hari yang dijadikan Tuhan ya buat kita Amin. semua. Biasa. Oke, sedikit pengumuman aja. Ini adalah outreach meeting kita terakhir di penghujung 2021. Kita akan mulai lagi 2 minggu ya. Kita libur dulu ya, Christmas break dan New Year break. Jadi kita akan mulai lagi kalau nggak salah tanggal 11 ya, 11 Januari. Oke. Jadi pergunakan waktu ini buat kita spend sama keluarga dan orang-orang tercinta ya. Oke, nanti kita akan update lagi. Apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada tim ANZ ya, Bro Adam Teja, Dr. Arto, terima kasih, Bro Andrew, juga ini worship leader kita yang luar biasa, Pak Widarmali ya. Juga Bro Maxi tadi udah izin ya. Dia ada sedikit kerjaan, terima kasih. Jadi hari ini saya berbahagia sekali. Juga Om Gunawan, terima kasih Om. Ya, untuk pagi-pagi. Pak Gunawan. Connect ya Om, untung ya. Saya telepon, untung diangkat. Saya udah takut aja nggak diangkat. Bagus, terima kasih untuk mengingatkan. Oke, semua udah Thank you, diatur God sama. bless you. Oke, terima kasih semua yang sudah join juga. Oke, sebagai doa penutup, saya minta Pak Vincent Wijaya, ya suhu kita, pengayom kita. Amin. Oke. Terima kasih. Sebelum saya doa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat ANZ ya, mulai dari Pak Arto, Pak Adam, juga Pak Wi, Pak Arifin, Andrew, dan Pak Jeffrey ya, semua nih yang one by one nggak bisa saya sebutin karena ini banyak nih pesertanya 45 tapi ANZ ada 9 kalau nggak salah ya, 9 orang ya. Lebih Pak. Pak Halim juga ada, Pak Halim. Lebih Pak. Yes. Nah juga kepada sesepuh kita, senior kita yang sangat kita hargai dan cintai, Pak Gunawan ya. Dan juga Pak Ardian. Saya masih ingat momen bagaimana mungkin salah satu sekarang FGB MFI itu diterima itu karena ada rekonsiliasi FGB MFI dengan hamba-hamba Tuhan seluruh Australia, itu di Perth. Jadi saya percaya kalau kita di-endorse oleh hamba-hamba Tuhan, kita lebih leluasa untuk bergerak. Kalau dulu kan selalu kalau begitu nama FGB langsung jadi hater, bukan lover tapi hater. Karena lagi lover sama hater, dulu hater, kalau sekarang love gitu ya. Thank you so much juga untuk Tomang Chapter yang senantiasa membina komunikasi yang sangat baik dengan ANZ. Apalagi sekarang presidennya sudah half Aussie. Australia. I don't know, maybe one day moving there become somebody there gitu ya. Tapi ini lucu sekarang ada di. Tapi saya sudah Tomang reborn dulu gitu lah. Oke, Pak. Juga untuk mengomentari sedikit tadi dengan Pak Arto, bagus sekali. Statement dari Wahyu adalah He was, He is, and He is to come. Itu perlu di garis bawah itu. He was. Karena sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Ya. He is. Dia masih bekerja di dalam kita melalui Roh Kudusnya yang ada di dalam hidup kita. Dan tadi statementnya jelas sekali. He is to come. We are still waiting for coming Jesus, and we will reign together with Him. Ya, itu apa yang kita percaya, apa yang Injil catat. Mudah-mudahan itu akan terus kita ingat-ingat dalam kehidupan kita. Kalau He was, He is, and He is to come, maka hidup kita harusnya merepresentasikan apa yang Yesus lakukan di muka bumi ini. Dan selalu statement daripada Demos mengambil dari Lukas 4 ayat 18 dan 19. That is what we must to do gitu ya.
Lukas 4 ayat 18 dan 19 ya. Dan apa yang tadi Pak Ardian sharing adalah is about this ya, Lukas 4 ayat 18 19. Sebetulnya menutup sebelum doa penutup, saya ingat Pak Ardian kata-kata John Carrot ya. What is the true ministry of FGBMFI? Ya. Lalu waktu makan malam dengan Pak Ardian, saya ada Pak John Thompson, kami jawab satu-satu. Akhirnya Pak John Carrot menjawab sendiri. The true ministry of FGBMFI is a helping hand ministry. Yaitu yang ada di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Dialah itu merupakan peringatan bagi kita semua. Terima kasih untuk Dr. Arto yang sudah mengatakan he was, he is, and he is to come. Thank you so much. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk momen yang indah ini, di mana dua regional, DKI 2, yang secara khusus diambil oleh Tomang Chapter, dalam hal ini direpresentasikan oleh Tomang Chapter, dan ANZ, Tuhan. Dua regional yang saling berkolaborasi untuk memuliakan nama Tuhan lewat firman, lewat kesaksian, dan lewat apapun yang kami bisa perkatakan tentang you are the only God, Kau adalah satu-satunya Tuhan, Kau adalah satu-satunya orang pribadi yang dapat menolong kami di dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami sudah mendekati tutup tahun, kami akan menyongsong tahun depan, dan biar hidup kami terus Tuhan merepresentasikan Kristus yang hadir di dalam kehidupan kami lewat Roh Kudus-Mu yang ada, yang memimpin, mengajar kami, dan mengarahkan kami dalam seluruh kebenaran yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan momen Natal ini, Natal hadir, Natal itu Kristus hidup di dalam hidup kami, dan kami juga mau lakukan apa yang seperti Kristus lakukan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Biarlah semua ini Tuhan, momen Natal ini kami jadikan untuk tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan, kami merepresentasikan Kristus dalam seluruh pikiran kami, perbuatan kami, dan tindakan kami sehari-hari. Terima kasih, segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Vincent, Pak Adam, Pak Benny, Dr. Arto, terima kasih banyak. Oke, makasih Pak Benny. Gus mantap, Pak Andri. Halo, Pak Gus Pak mantap. Andrew, Kusnadi semangat tetap. Pak Andri. Pak Jeffrey, thank you so much. Thank you Pak Budiman. Waduh, ada Pak James Hendra. Masa depan cerah, masa depan cerah. Ada Pak Wilson juga nih, Pak Wilson pribadi. Oh ya, Pak Wilson, yes. Amin. Wah, luar biasa. Thank you. Shalom Pak Wilson. Shalom. Pak Alex, terima kasih. Pak Heri.